warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih, sahabat podcast, main podcast ya, SMK Negeri 2 Gorontalo. Ini apa kabarnya nih? Nah, kali ini bersama saya Malik akan memandu nih. Iya, memandu ya. Kayak pertandingan aja ya memandu. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang beda dari yang lain. Biasanya kan hanya siswa guru SMK 2. Nah, sekarang nih ada dari Sulawesi Selatan, jauh-jauh kita undang loh. Jauh-jauh narasumbernya langsung kita undang. Nah, saya ucapkan welcome back dan selamat datang buat Ibu Nurul Hayati MTI. Ibu Nurul itu dari Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat menjadi BPPMPVK-PTK. Benar ya Bu ya? Iya. Oke, benar. Agak takut Bu kalau salah Bu. Panjang ya. Panjang ya. Apalagi singkatnya B sama P Iya. itu ketemu loh. Oke, welcome back Bu. Selamat datang kembali Bu. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Udah berapa lama di Gorontalo? Sudah 3 hari ya? 3 hari, berarti hari ini hari terakhir ya Bu? Hari terakhir saya. Hari terakhir. Udah 3 hari terakhir hanya sibuk kasih materi pendampingan atau udah jalan-jalan Ibu? Pagi pasti kerja dulu ya. Oh, iya. Kasih mandi. Oke. Malamnya diajak makan. Oh, makanan favorit deh yang ada di Gorontalo. Itu ada 2, gula bulo dan virus tiram. Nggak pernah lupa itu. Gila bulo. Mohon maaf, di Sulawesi Selatan ada gila bulo? Enggak ada ya. Jadi hanya khas Gorontalo ya. Gila bulo. Tapi bukan itu kayak ciri khasnya Gorontalo. Iya. Kalau gila bulo itu kalau di Jawa ya, kalau saya juga agak lupa ya, itu disebut dengan otak-otak atau apa ya. Saya juga Ini beda. Iya beda ya. Beda rasa ciri khasnya. Iya dari sana. Enak. Iya. Ibu udah coba gila bulo isi apa nih? Si telur. Telur ya. Coba deh yang isi apa namanya hati ayam itu enak. Itu yang dikukus atau yang dibakar? Dibakar. Coba. Dan makanya saya baru tahu ada yang dikukus. Ada lagi. Tadi Terus saya pakai dabu-dabu apa? Dabu-dabu iris kalau misalnya di Gorontalo. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini kalau nggak salah dabu-dabu sambal mata ya. Ya, kalau di Gorontalo namanya dabu-dabu. Kalau misalnya di luar daerah itu disebut sambal. Oke, gitu. Oke, lepas dari makanan nih, wisata yang udah dikunjungi nih. Wisata yang udah dikunjungi kemarin itu sebelumnya kan saya sudah pernah ya Mhm. ke Gorontalo. Saya ke wisata hiu paus. Hiu paus. Alhamdulillah ngeliat hiu pausnya. Berapa ekor tuh? 3 ekor. Sempat snorkeling nggak? Enggak, saya Enggak. pas Hanya di atas perahu berarti ya? Di atas perahu. Masih takut soalnya besar sekali. Lebih besar dari saya. Luar biasa. Yang pertama saya acungin jempol, ibu udah ketemu sama hiu pausnya. Kalau saya belum pernah tuh. Iya. Belum kesana malah. Kan saya sering dengar kok. Yang kemarin saya didatangi ibu beruntung saya juga baru ke sini. Iya. Saya pikir kamu udah sering. Saya belum pernah loh. Yang pertama saya pernah kesana, tapi hiu pausnya nggak muncul, nggak ada. Jadi mungkin ngambek ya. Alhamdulillah. Iya. Berarti rezekinya ibu Atau ya. dia tahu karena temannya mau datang. Wah, Jadi ya. iya. Oke, nih ibu udah berapa kali nih ke Gorontalo? Kalau sekarang udah berapa ya? Kayaknya saya sudah lebih dari 3 kali deh. Udah lebih dari 3 kali. Oke, untuk yang SMK 2 juga udah lebih dari 3 kali atau? Ada 3 kalinya. Ada 3 kalinya. Oke, sekedar informasi bahwa ibu juga salah satu pendamping program Coy SMK 2 kan. Nah, gimana tuh kesan pertama datang ke Gorontalo tiba-tiba langsung mendampingi SMK 2 yang notabene ini sekolah apa ya? Ini karakter guru-gurunya seperti apa ya? Nah, gimana tuh kesan pertamanya? Benar. Jadi 2020 itu saya mendapat amanah gitu ya untuk jadi pendamping untuk sekolah COE dulu namanya Center of Excellence. Dan kebetulan saya diamanahkan untuk wilayah Gorontalo. Itu ada 3 sekolah, termasuk salah satunya SMK Negeri 2 Gorontalo. Seperti biasa kalau jadi pendamping itu sebenarnya deg-degannya adalah ini gimana saya nanti interaksi dengan gurunya, karakter gurunya. Itu poin terpentingnya. Pasti saya selalu akan melihat ini bagaimana nih karakter. Tapi alhamdulillah ketika saya pertama kali datang ke Gorontalo itu sudah disambut dengan ibu cantik dan ramah ya, Ibu Fatra. Oh, Ibu Fatra. Aduh.
Cantik ya Bu ya? Oh cantik ya, beliau memang cantik. Malah senyum juga ya. Iya. Nggak apa-apa biar terkenal Iya, kan di biar podcast. nih, biar walaupun wajahnya nggak ada ya, namanya aja dulu deh. Yang mana nanti cari sendiri. Iya, nanti cari sendiri. Oke. Yang pasti itu sudah disambut. Terus ketika saya pertama kali datang di sini ketemu dengan guru-gurunya, yang saya lihat waktu itu kan saya sebenarnya berapa hari ya? Kalau di setiap sekolah kan saya jadwalnya 2 hari gitu ya. Tapi selama 2 hari saya di sekolah ini saya ngelihat dari SMK 2 ini kolaborasi gurunya ini oke gitu ya. Artinya gurunya ini kan ada yang saya bilang dari kaum tua dan muda atau senior dan junior. Dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya ke sekolah gitu ya. Biasanya saya melihat kekompakan tim itu tidak ada jarak ya Bu? Iya, tidak ada jarak. Kalau di situ nggak ada jarak Iya. karena tua dan muda itu saling berkolaborasi. Nah itu yang saya jadi poin plus bagi saya untuk SMK Negeri 2 ini, dan timnya kompak sekali gitu ya, baik yang senior ataupun junior gitu, saling belajar dari satu sama lain gitu, untuk membawa ini sekolah ini mau ekspresinya ini mau di mana Iya. gitu. Itu yang saya notice. Oke, berarti saya bisa garis bawahi bahwa untuk guru-guru SMK 2 tidak ada perbedaan antara tua dan muda, dan kayaknya haus akan ilmu ya Bu ya? Itu nampak nggak Bu? Ya, kelihatan. Artinya maupun yang tua maupun yang muda gitu ya, itu saling mau bertanya, memahami gitu ya. Nggak ada saling mau menolak gitu untuk memahami sesuatu gitu. Nah, artinya itu yang saya notice, karena kalau quote-nya Buya Hamka gitu ya, Iya. suatu kaum itu atau suatu organisasi itu akan berjalan dengan baik kalau ada kolaborasi antara tua dan muda. Benar sekali. Oke, dari segi itu guru-gurunya Bu. Dari segi fisik deh, dari fisik untuk yang sekolah. Ini apa yang Ibu kesan pertama? Adakah ciri khas nggak sih untuk bangunan SMK 2? Sebenarnya kalau saya lihat SMK berdua ini kan terletaknya di tengah kota. Iya. Sama seperti sekolah di tengah kota ya. Ini apa? Kalau saya lihat dari pertama bangunannya sudah cukup baik, rapi gitu ya. Lumayan besar sih, tidak besar sekali gitu ya. Kemudian yang saya notice dari sini itu ternyata sudah ada ciri khasnya gitu ya, sudah menambah, sudah mulai ada kitchen parkingnya yang di situ tuh yang Sadar. di sana. Kemudian saya keliling sampai ke belakang gitu ya, sudah cukup bagus sih ke situ. Iya. Kalau yang COE kemarin kalau nggak salah kan program bantuannya di jurusan APHP. Nah setelah Ibu pendampingan dari COE kemudian balik lagi ke sini, adakah perbedaan atau perubahan yang nampak nggak dari segi alat praktek dan lain sebagainya? Jadi memang waktu pertama saya mendampingi COE itu gitu ya, saya Bu Rodifa ya, jurusan APHP-nya ya, saling berinteraksi, saling ngobrol gitu ya. Ibu mau dibawa kemana APHP-nya gitu. Kalau saya lihat Ibu Rodifa memang sudah tahu mau dibawa kemana ini program keunggulan di APHP-nya gitu ya, dan ada perubahan pasti saya lihat dari 2020 ke 2021. Apalagi saya dengar 2021 ini menang gitu ya, LKS juara 1. 2022 Bu? Sorry, iya Pak, 2022 menang LKS juara 1 untuk wilayah provinsi Iya. gitu. Mudah-mudahan ini jadi bahan pembelajaran untuk menjadi LKS di tingkat nasional. Iya. Jadi kalau saya bilang ada perubahan ya pasti berarti dia Ibu Rodifa dan tim dan juga guru-guru yang lain, tidak hanya Ibu Rodifa saja. Artinya tim APHP dan juga guru-guru lainnya sudah bisa membawa perubahan nih, anaknya mau berprestasi, kemudian diunggulkan di mana. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal LKS Bu ya. Jadi LKS itu kita SMK 2 barusan juga itu lolos provinsi juara 1. Nah ini sementara persiapan ke nasional. Tapi untuk membuktikan bahwa SMK 2 itu bukan kaleng-kaleng ibaratnya ya Bu ya. Bukan cuma APHP-nya Bu. Jadi berbagai bidang lomba kita udah merangkak ke nasional gitu. Salah satunya kita kemarin O2SN pencaksilat itu 13 ranking 13 peringkat ke-13 nasional,
dan menjadi perwakilan Indonesia Timur dan se-Sulawesi masuk ke final di babak nasional. Gitu, jadi hebat ya. Iya. Kemudian ya ada lagi ya, boleh sombong dikit ya. Apa itu? Saya jadi Iya, ada lagi Bu nih. SMK 2 3 tahun berturut-turut, bahkan kita dari 2017 sampai yang kemarin 2020 juga mewakili provinsi juga di bidang FLS 2N, bidang film pendek fiksi sama dokumenter. Nah, 2021 juga kita mewakili provinsi juga, 2020 juga pada saat pandemi kita masih tetap berprestasi. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya jurusan tertentu, tapi kita membuktikan bahwa kita membawa lembaga membuktikan di luar sana bahwa SMK 2 bahwa udah layak mendapatkan COE, udah layak mendapatkan SMKPK, dan bahkan ini udah program lanjutannya Bu. Jadi seperti itu. Keren. Iya. Lanjutkan. Mudah-mudahan semua jurusannya bisa mendapatkan. Iya, semua insya Allah ya Bu ya, karena targetnya semua jurusan ya. Kalau yang film pendek, film tentang apa? Oh, film pendek kita ambil kearifan lokal. Untuk yang fiksi itu kita ambil tentang Karanji. Ibu tahu nggak Karanji? Kopiah keranjang. Tahu nggak? Khasnya Gorontalo. Jadi kita angkat lagi budayanya itu. Kemudian untuk dokumenter kita angkat tentang Dikili. Dikili itu zikir yang dikumandangkan ya, yang di masjid ya, pada saat merayakan Maulid Nabi. Di Sulawesi Selatan ada nggak yang seperti itu? Ada perayaannya, tapi saya nggak tahu apakah seperti itu. Nah itu, nah kebetulan kalau sombong ya, kebetulan saya sutradaranya. Oh, Mbak. Ini kan podcast ya. Di YouTube SMK 2. Hashtag Joko Anwar. Joko Anwar, anu nggak mati. Yang paling booming Pengabdi Setan 2. Pak Joko, please, Pengabdi Setan 3 saya join. Pak Joko hashtag Ya. Oke, itu prestasinya Bu. Lepas dari prestasi SMK 2 nih, kita kembali ke topik kayaknya. Udah cukup sombong-sombongnya. Oke, kemudian saya kembali lagi ke pertanyaan Bu, bagaimana pandangan Ibu sejak SMK 2 mendapatkan program COE dari 20 sampai melanjutkan ke SMKPK tahap 1 dan akhirnya di program yang lanjutan ini. Ya, jadi ketika saya dengar SMK 2 lolos lagi, maksudnya tetap di mendapat SMKPK tahun kedua. Yang pertama kan COE, nah saya sudah bisa menilai ini hebat nih gitu, karena bagi saya pendamping itu melihat sebuah sekolah bisa lanjut menerima bantuan itu dari timnya. Itu kalau saya pribadi, karena menurut saya suatu organisasi itu ketika menjalankan suatu program akan berjalan dengan baik jika timnya itu saling kompak dan berkolaborasi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pertama pesan saya itu saya sudah terlihat nih kolaborasi tim di sini tuh saya bilang oke gitu ya, antara kolaborasi guru senior dan juniornya, guru muda atau guru kaum tuanya gitu ya, jadi saling berkolaborasi. Karena intinya SMKPK itu kan banyak sekali pekerjaannya, itu tanggung jawabnya besar ya, nggak hanya harus bagaimana guru-gurunya menyiapkan buat muridnya gitu ya, pasti secara psikologis, pikiran dan juga tenaga itu dibutuhkan oleh seorang guru. Itu terlihat di dalam SMKPK. Makanya saya sudah notice, oh iya pasti akan ketika sudah mendapat SMKPK 2002 ini, dan saya bilang pantas karena memang sudah timnya sudah, bagi saya penilaian saya itu udah. Terlepas dari tim itu berarti tidak lepas dari kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah SMK 2 itu Pak Jakub Alfe. Jadi Pak Jakub itu menerapkan, yuk kerja bareng gini, ini program bukan hanya jurusan ini, ayo kita bawa nama lembaga gitu. Jadi akhirnya tidak ada perbedaan antara ini kan hanya jurusan ini yang mendapatkan, kok kita sih join, kan kita nggak dapat. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kita dibuktikan dengan program-program yang ini bahwa sampai kita berhasil dan akan telah mendapatkan lanjutannya lagi SMKPK di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran yang lebih bagi. Benar sekali Bu.
Oke, Ibu, harapan Ibu untuk SMK 2 ke depan nih di bawah kepemimpinan Pak Yakub nih. Harapan saya yang pertama tetap pertahankan kekompakan tim, kolaborasi guru, tim senior dan junior itu yang saya itu sangat apa ya, ketika saya mendampingi gitu saya selalu melihat bertemu dengan guru-guru. Kadang saya kalau di sini itu saya merasa agak ini ya, hormat kepada Ibu Rusni dan Pak Aziz gitu ya. Beliau itu nggak malu gitu berkolaborasi dengan saya. Padahal itu saya mungkin lebih muda dari mereka gitu ya. Selalu hadir, selalu menyimak, selalu aktif gitu ya, saling ikut dengan ini ya. Apalagi kalau misalnya ice breaking ya. Iya, ice breaking juga gitu ya, berkolaborasi. Nah itu yang saya bilang, yang saya lihat bukan hanya itu salah satu contoh ya yang saya sebutkan seperti itu. Nah jadi harapan saya yaitu tetap dengan timnya yang kompak, tentunya dengan di manajemen Pak Yakub. Saya sudah tahu, saya sudah ngobrol dengan Pak Yakub, kepemimpinan beliau gitu, saya acungkan jempol gitu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, sehingga bisa terus tetap menjaga kekompakan timnya gitu. Dan kemudian harapan dari saya semoga ini kan APHP ini kan sudah tahun ketiga ya, mudah-mudahan nanti program lain bisa mendapat SMK PK, bantuan SMK PK untuk mengembangkan lagi program keahliannya gitu ya. Dan agar nanti nih SMK 2 ini sudah bisa menjadi, nanti bisa berbagi sebagai sekolah berbagi untuk sekolah-sekolah yang lain ada di Jaya Gorontalo atau bahkan di luar Sulawesi. Oke, Ibu, untuk apakah ada harapan nggak untuk atau dari ada bocoran nggak untuk SMK PK ini ada tahap 2, tahap 3-nya dan seterusnya? Itu yang tahu direktorat ya. Yang pasti akan selalu ada bantuan dari pusat gitu ya. Makanya saya bilang sering-sering aktif melihat tapola gitu ya. Kemudian silakan dicoba, setiap ada program itu akan menjadi salah satu penilaian bagi sekolah. Mungkin Pak Direktur ini Bapak Ibu di direktorat gitu ya. Podcast ini ya. Saya menjadi pendamping gitu, boleh ditanya tentang SMK 2 silakan berikan. Atau boleh lihat sendiri di sini Pak. Iya. Bapak Ibu direktorat mungkin bisa berkunjung aja Bu. Mungkin kita bisa undang juga ya. Nanti di podcast juga ya. Oke, semoga ya itu harapan kita juga, semoga pendamping-pendamping yang datang ke SMK 2 bukan hanya Ibu Nurul, mungkin ada pendamping lain akan datang atau narasumber yang kita akan undang, mungkin kisahnya akan sama dengan Bu Nurul. Jadi bahwa SMK 2 itu bukan dari segi kekompakan programnya dan lain sebagainya, itu bukan settingan, bukan kayak artis-artis settingan ya. Kita gitu. Dan ini podcast juga bukan settingan. Bukan ini ya settingan. Dan ini salah satu perbedaan dari yang dulu dengan sekarang kalau ditanya ya. Karena dulu kalau saya nggak salah belum ada. Ya, podcast ini baru loh Bu ya. Iya. Acungi jempol. Wujud nyata ya Bu ya. Nyata berarti untuk mau memajukan nih sekolahnya. Oke Bu, ada harapan Ibu nggak untuk atau berapa persen sih kita memang dikatakan layak SMK 2 mendapatkan program SMK PK tahap lanjutan? Kalau penilaian saya pribadi layak untuk selanjutnya gitu ya. Dari beberapa penilaian yang sudah ada gitu kan sudah bisa terbukti SMK 2 ini dari yang sebelumnya di APHP-nya gitu ya sudah bisa. Jadi kalau saya bilang layak, amat sangat layak gitu ya untuk bisa mendapat bantuan lagi. Nanti ya mudah-mudahan untuk program keahlian yang lain itu bisa mendapat bantuan SMK PK. Iya, itu target kita loh Bu. Kita tadinya bahkan untuk dipikir ya Bu ya, di tahap 2 ini mungkin di program keahlian lain, ternyata itu turunan dari COE tahap 1 kemudian harus lanjut lagi tahap 2. Saya pribadi memikirkan bahwa berarti kalau tahap 2 jurusan lain dong gitu, program keahlian lain, berarti kalau misalnya ada tahap 3 jurusan lain yang harus disiapkan. Tapi secara keseluruhan bukan karena SMK PK tahap 1 dari COE tahap 1 tahap 2 APHP bahkan tidak mematikan atau tidak pandangan guru-guru produktif lain di jurusan lain bahwa
kan itu hanya APHP, berarti kita tidak. Nah itu alhamdulillah guru-guru tidak berpikir seperti itu Bu. Jadi mereka berpikir kita sudah siap. Bahkan kalau misalnya ada tahap 3 di jurusan, misalnya di jurusan perhotelan, tata busana, di kafe dan lain sebagainya, kuliner, itu sudah siap Bu. Karena di bawah kepemimpinan Pak Yakob, kita jurusan lain harus menyesuaikan dan harus mengimbangi supaya ketika ada program-program atau bantuan-bantuan kita sudah siap dari segi dokumennya, dari segi fisiknya dan lain sebagainya, itu kita sudah siap. Dan itu saya rasa terbukti dengan adanya pendampingan 3 harinya ini Ibu, bahkan itu kolaborasi antara jurusan satu dengan jurusan lain itu sampai bisa menghasilkan dokumen secara utuh, padahal itu udah menjadi tugas kita Pak. Tidak ada perbedaan. Ini kerjakan deh jurusan ini, kan ini yang ini, tapi itu tidak ada di kita gitu, seperti itu Bu. Iya. Saya harapkan gini, kalaupun nanti misalnya ya itu seperti hari ini kan PK-nya PHP gitu ya. Iya. Kalau Bapak katakan tadi kan yang lain pun juga mereka tetap mengembangkan program karyanya. Nah itu saya bilang mungkin jurusan lain sering-sering melihat mungkin bantuan yang lain gitu ya. Kalau tidak PK bantuan yang lain itu kan banyak yang biasanya disediakan oleh pusat gitu ya. Iya, benar sekali. Silakan apakah itu teaching factory-nya gitu ya, bantuan pembelajaran dan sebagainya. Jadi dicoba terus gitu dan tunjukkan prestasinya di mana gitu ya, di share gitu agar bisa dilihat oleh nanti tim penilai atau pemberi bantuan. Ini sekolah ini layak untuk diberi bantuan gitu. Benar sekali. Semoga didengar oleh. Amin, saya doakan. Ya, amin. Oke Bu, ini kalau misalnya pulang ke Sulawesi Selatan di Goa ya Bu, tepatnya di Makassar. Nggak selalu jauh ya, setengah jam. Iya. Udah siapkan oleh-oleh Bu? Udah, saya dikasih oleh-olehnya yang Nanti juga ada yang namanya cenderamata dari Gorontalo itu, biar kalian saya sebutkan juga sama kain kerawang gitu. Nah kalau boleh sebelum lagi sedikit ya Bu ya. Jadi kita jurusan tata busana, kompetensi keahlian tata busana, kemarin ada namanya Festival Karawo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi kerjasama dengan Bank Indonesia, itu mengadakan event Festival Karawo di mana harus mengkreasikan kain kerawang itu dari menjadi busana festival. Kemudian kita mengikuti lomba Karawo, kemudian juga kita mengutus juga lomba fashion show Karawo, dan sangat-sangat bangga walaupun belum mendapatkan predikat, tapi di sisi lain kami bangga karena sekolah kita join ikut di lomba itu. Kita satu-satunya sekolah dan modelnya juga hanya siswa. Lawan kompetitor kita adalah di luar sana modeling yang profesional, kemudian kerawang-kerawangnya, desainnya juga tidak kalah jauh juga, tapi kita bisa mengimbangi. Yang saya garis bawahi adalah siswa yang kita kirim untuk mengikuti fashion show itu percaya dirinya itu udah luar biasa, bagaikan model profesional gitu. Jadi SMK 2 tidak kaleng-kaleng lah Bu. Ya. Mantap ya, bagus. Itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pembelajaran juga ya. Iya. Sekolah guru kepada siswa untuk mengajarkan bagaimana kreatif, terus percaya diri. Percaya diri pastinya. Mudah-mudahan nanti bisa festival apa tadi? Festival Karawo. Iya. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa masuk. Itu ya, amin. Makasih Bu, semoga semoga diijabah. Dan itu target kita tahun depan. Jadi seperti itu, setiap lomba kita harus target mendapat predikat, bahkan sampai ke tingkat nasional gitu. Oke, kayaknya udah panjang lebar kita cerita. Iya. Menarik sekali pembahasan, tapi sangat disayangkan sekali Ibu hari ini terakhir ya di Gorontalo. Iya, harus kembali ke Makassar. Jadi sebelum closing mungkin saya bisa kita yel-yel dulu Bu ya. Kalau misalnya saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK 2 we do our best. Oke, kita coba ya Bu ya. Supaya pendengar di luar sana, bahkan Bapak Direktorat, Bapak Ibu yang Direktorat mungkin bisa mendengar ya Pak.
we do our best. Iya, Oke. gitu. SMK Bisa. SMK Hebat. hebat. SMK bisa hebat. SMK 2 we do our best. Oke, kita apresiasi dulu. Iya. We do our best sesuai dengan tagline kita, we do our best. SMK 2 selalu berupaya semaksimal mungkin melakukan hal yang paling terbaik di atas yang terbaik gitu. Amin. Waduh, luar biasa ya kata-katanya ya. Best for the best. Iya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga Ibu betah, dan mohon maaf kalau misalnya pelayanan kita ada yang kurang-kurang, Bu, mohon dimaafkan. Semoga hal-hal yang baik Ibu bisa ceritakan di balai BPP MPP KPTK. Kalau perlu Bu, semuanya diajak ke sini, Iya. ayo ke sini. Diundang ke Gitu ya. podcast, iya. Biasanya gurunya yang minta diundang. Iya. Ini kebalik ya. Ya, balik. Bagus. Sekolah yang undang ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga perjalanannya lancar. Salam sama teman-teman yang di sana, keluarganya juga. Kalau ada lain kesempatan, kalau berkunjung di luar kegiatan SMK PK Coy, mau liburan, ayo sini lagi di sini, Gitu ya. mampir lagi ya Bu ya. Saya udah jadi karena oh ya SMK ini kan udah punya edotel ya. Iya, Jadi edotel. saya bisa jadi ini. Jadi kalau mau nginap saya bisa ke Edotel aja. edotel. Iya, ayo semua bapak-bapak yang dari BPP MPP KPTK, ayo ke edotel. Kita promosikan Saya ini. akan promosikan Iya, edotel baik, Bu. ke teman-teman saya. Kami siap melayani ini. Sama keluarganya deh. Gitu ya, Iya. keluarganya. Nanti kalau misalnya datang, saya atur dia schedule untuk podcast Oh, ini. gitu ya. Hari ini siapa? Hari ini siapa? Oke, Oke, amin. Terima kasih banyak Ibu. Selamat jalan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Nah, baik, sahabat Mind Podcast. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mudah-mudahan nih dari panjang yang telah kita bahas, ada poin-poin yang buat adik-adik yang bingung ingin melanjutkan mau SMA atau SMK mau kemana? Yuk sini, ayo sini join di SMK 2. Ayo yang kalau mau sini saya wawancari gitu. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.